Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya. Ini adalah video part kedua, yaitu pembahasan tentang menentukan titik mampet pada sistem AC mobil berdasarkan data pada manifold meter. Di part kedua ini saya akan membahas untuk sistem AC mobil yang double blower. Untuk video yang sebelumnya itu adalah single blower. Videonya sudah saya upload. Bagi yang belum nonton bisa nonton di video saya sebelumnya. Kali ini pembahasannya tentang double blower. Oke, nggak perlu panjang lebar. Intinya teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya pasti paham tentang gambar ini, skema ini. Jika yang baru nonton di part kedua ini, saya jelaskan bahwa ada dua tipe letak nipple ventil selang. Maksudnya nipple ventil high pressure-nya itu ada yang terletak pada selang setengah antara kompresor dan kondensor, ada juga yang terletak setelah filter dryer seperti yang saya tunjukkan di video ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini untuk manifold meter sudah terhubung ke sistem AC. Untuk nipple low pressure dan high pressure-nya sudah terhubung. Untuk sementara ini high pressure-nya dihubungkan dengan nipple ventil yang terletak setelah filter dryer. Oke, kemudian jika tekanan freon normal, tekanan netral freon itu adalah di atas 90 PSI. Ini kondisi saat AC belum dihidupkan. Kemudian setelah AC dihidupkan, maka tekanannya akan turun untuk low pressure-nya menjadi antara 20 PSI sampai dengan 40 PSI. Ini tergantung waktu kita ngecek pagi, siang, atau sore, itu nanti hasil tekanannya berbeda antara 20 sampai 40 PSI tekanan normalnya. Untuk high pressure-nya juga seperti itu, antara 175 sampai 250 tekanan normalnya. Tekanan ini tidak tentu, menentukan waktu saat kita pengecekan, waktu pagi atau siang atau sore. Saat siang biasanya cenderung lebih tinggi tekanannya, tekanan low pressure dan high pressure-nya cenderung lebih tinggi. Oke, selanjutnya langsung ke pembahasan yaitu tentang mampetnya. Kemudian saat kondisi AC sudah dihidupkan dan misalnya salah satu evaporator atau anginnya tidak dingin, entah itu yang belakang atau yang depan, jika tekanan freonnya itu dirasa normal atau isi freonnya itu dirasa sudah penuh, tapi salah satunya tidak dingin, memang tidak dingin bukan berarti karena faktor lain-lain seperti yang menggunakan fitur heater, katup heaternya terbuka otomatis yang keluar udara panas. Bukan itu yang saya maksud. Jadi evaporatornya ini benar-benar tidak dingin. Ini perlu teliti buat teman-teman pemula semuanya, karena tekanan pada manifold meter jika ekspansi salah satunya buntu, yang depan atau yang belakang, maka tekanannya tidak bisa 0 PSI seperti yang single blower kemarin, di video kemarin. Jadi tekanannya itu terkadang terlihat normal, low pressure dan high pressure-nya, tapi untuk salah satu evaporatornya ada yang tidak dingin, entah itu yang depan atau yang belakang. Mengapa demikian? Dikarenakan misalnya ekspansi bagian depan ini buntu, maka masih ada sirkulasi yang melalui ekspansi belakang. Maka tekanan pada manifold meter itu akan terdeteksi normal. Berbeda kasus jika ekspansi depan belakang mampet, maka tekanan
low pressure dan high pressure-nya itu akan menjadi kosong atau nol seperti ini. Kemudian saat filter dryer mampat meskipun double blower, itu tekanan juga akan menjadi rendah atau cenderung di bawah 0 PSI atau minimal itu 0 PSI, maka itu bisa dipastikan ada yang mampet. Dengan catatan freonnya sudah dirasa sudah penuh atau sudah masuk banyak, tapi tekanan masih 0 PSI untuk low pressure dan high pressure-nya. Jadi bisa dikatakan itu ada yang mampet filter dryernya. Oke, itu penjelasan mengenai dengan nipple pentil yang dipakai pada setelah filter dryer. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk nipple high pressure-nya yang kita gunakan antara kompresor dan kondensor. Seperti ini skemanya. Itu nanti untuk hasilnya itu juga sama. Misalnya ekspansi salah satu buntu, maka tekanannya akan terlihat normal juga. Seperti itu. Karena masih ada sisa, masih bisa bersirkulasi melalui salah satu ekspansi atau evaporatornya, entah itu yang belakang atau yang depan. Jadi di sini teman-teman perlu teliti, karena ini saya sering menemukan masalah ini. Jadi ini yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Kemudian jika filter dryernya itu mampet, untuk penggunaan nipple high pressure-nya yang antara kompresor dan kondensor ini, maka tekanan high pressure-nya akan tetap tinggi. Kemudian untuk low pressure-nya akan menjadi 0 PSI. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk yang double blower. Ini semoga teman-teman bermanfaat, bisa dipahami untuk video ini, penjelasan kali ini. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu untuk semuanya. Share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mengetahui tentang pembahasan ini. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih.